Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi fungsi. Nah, dalam pelajari fungsi kita juga tidak bisa lepas dari materi sebelumnya, yaitu relasi. Kenapa? Ya, nanti kita akan ketahui bersama. Kita akan kembali dulu, melihat dulu. Lihat di sini. Terdapat sebuah pesan rahasia dari ketua OSIS yang ditujukan kepada anggota OSISnya. Isi pesan tersebut adalah seperti ini. Apakah kalian bisa membacanya? Saya rasa kalian pasti akan kesusahan untuk membacanya. Beda halnya ketika kalian mendapatkan mempunyai ini. Jadi maksudnya itu adalah A kapital itu akan ditulis dengan N kecil. Lalu B itu akan ditulis dengan O, dan begitu seterusnya sampai Z itu akan ditulis dengan M. Lalu bagaimana? Kita cocokkan saja. Jadi X di sini kan ada X. X itu berarti K. Berarti awali dengan huruf K, lalu H. H itu U. Dan begitu seterusnya hingga mendapatkan ini. Jadi pada kalimat ini, di sandi ini itu akan menjadi seperti ini. Seperti ini, kumpul di ruang OSIS saat jam istirahat. Nah, maksudnya gimana gitu loh? Apa hubungannya dengan fungsi? Nah, jadi fungsi atau pemetaan itu merupakan bagian dari relasi, seperti yang sudah saya katakan tadi. Jadi fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu hubungan sedemikian rupa sehingga setiap anggota himpunan A dihubungkan tepat dengan satu anggota himpunan dari B, atau hubungan yang memasangkan setiap anggota A ke tepat satu anggota B. Ini kita misalkan dengan yang di sini A, terus yang di bawah dengan B. Maka himpunan A yang di sini akan itu dihubungkan dengan yang ada di himpunan B, yaitu yang di bawahnya. Seperti itu. Jadi itu yang dinamakan dengan apa? Itu masih berbentuk relasi. Lalu fungsinya seperti apa? Kita akan pelajari sekarang. Nah, kita harus mengetahui dulu istilah-istilah yang ada dalam fungsi. Yang pertama, itu ada yang namanya daerah asal atau domain. Jadi daerah asal atau domain ini merupakan daerah yang akan dipetakan. Selanjutnya ada yang namanya daerah kawan atau kodomain, yang merupakan daerah yang menjadi pasangannya atau tempat tujuan dari daerah himpunan di daerah asal tadi. Yang ketiga itu adalah ring atau daerah hasil. Daerah hasil ini merupakan daerah hasil pemetaan yang ada pada daerah kodomain. Contohnya seperti ini. Nah, yang di sini yang mana yang dinamakan dengan domain atau daerah asal? Nah, yang itu adalah yang ini di sini. Berarti himpunan A, B, C itu adalah domainnya. Lalu kodomainnya yang mana? Daerah menjadi pasangannya itu adalah di B. Tapi apakah B adalah daerah hasilnya atau range-nya? Bukan, karena ada bagian dari B yang di sini yang tidak mempunyai pasangan di A. Seperti itu. Jadi daerah kawannya itu adalah 1, 2, 3, 4. Itu adalah daerah kawan. Lalu yang di sini yang sampai 3, ya 1, 2, 3 itu adalah range-nya atau daerah hasilnya. Seperti itu. Selanjutnya, syarat dari fungsi. Syarat fungsi itu ada 5. Yang pertama ada himpunan yang merupakan daerah asal atau domainnya. Lalu ada himpunan yang merupakan daerah kawannya atau kodomain. Selanjutnya ada himpunan yang merupakan daerah hasil atau yang disebut dengan range. Dan selanjutnya semua anggota daerah asal atau domain itu semua habis dipetakan. Dan yang terakhir syaratnya adalah tidak ada
salah satu anggota domain yang terpetakan bercabang. Ini contohnya. Ada 2 contoh. Kita sebut di sini contoh 1 dan yang di sini adalah contoh 2. Nah, contoh 1 kita cek. Ada himpunan yang merupakan daerah asal. Ada himpunan A. Berarti ada yang di sini. Kita checklist. Kita checklist di sini. Lalu ada himpunan yang merupakan daerah kodomain atau ke daerah kawan. Ada di sini. Selanjutnya ada himpunan yang merupakan daerah hasil atau range. Ada yang di sini. Kita checklist lagi. Selanjutnya semua anggota daerah asal atau domain semuanya habis terpetakan. Yang ada di A yang di sini, yang ada di himpunan A sudah semua terpetakan. Kita cek A sudah terpetakan ke B, sudah. B-nya sudah, C-nya sudah, juga sudah. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir adalah tidak ada salah satu anggota domain yang terpetakan ganda. Jadi dari yang di sini tidak ada yang bercabang. Jadi yang di sini adalah yang contoh yang pertama itu adalah fungsi. Lalu bagaimana yang kedua? Apakah yang kedua ini fungsi? Sudah terlihat dengan jelas. Syarat yang terakhir yang ini tidak ada salah satu anggota domain yang terpetakan bercabang. Sedangkan di sini ada cabangnya. C itu ketiga dan keempat. Jadi contoh yang kedua adalah bukan fungsi. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Notasi dalam fungsi. Jika A dan B adalah 2 himpunan yang dihubungkan dengan fungsi f, maka fungsi dari A ke B itu akan dinotasikan dengan seperti ini. Nah, f.2 A tanda panah B. Itu maksudnya fungsi f itu memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, jika ada X anggota dari A, maka pasangan X dalam himpunan B dinyatakan dengan fx. Dalam hal ini disebut sebagai bayangan atau peta dari X oleh F. Jadi seperti itu. Hanya itu untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar. Ya, semangat untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Semangat belajar.